Pemirsa, kita selalu menjumpai tangga-tangga ini di setiap kita melewati jalur ini, dan kita sepertinya ini adalah tempat menuju ke ruangan ataupun kamar orang-orang yang tinggal di sini. Kita akan cek ya. Permisi. Apa? Ade, mamanya ada gak? Apa? Mama, ada mamanya gak? Ada. Ada. Mau minta tolong dipanggilin, boleh gak? Boleh. Hujan emas di rantau orang faktanya tidak selalu menjadi kenyataan bagi setiap perantau yang mengadu nasib di ibu kota yang kejam ini. Jembatan Pakin di kawasan Jakarta Utara menjadi saksi bagaimana kerasnya kehidupan ibu kota, sehingga kolong jembatan pun jadi rumah tempat bernaung. Inilah penelusuran penduduk kolong jembatan yang bisa jadi membuat Anda tercengang bersama reporter Kamila dan juru kamera Rian. Nah pemirsa, seperti inilah akses menuju ke sebuah pemukiman di bawah kolong jembatan. Bisa kita lihat, kita harus melalui sebuah tangga untuk menuju ke bawah sini, dan di sini bisa terlihat ada saluran air karena memang persis di bawah jembatan ini ada sungai yang mengalir di sebelah sini pemirsa. Dan baru sampai sini saya ternyata baunya sangat menyengat pemirsa, karena memang yang kita ketahui ya, sungai di sini berwarna hitam dan juga sedikit berbau sampah seperti itu, dan kita akan langsung menuju ke pemukiman tersebut. Tak terbayangkan bagaimana hari-hari dilewatkan di lingkungan yang sangat tidak layak ini. Baru beberapa menit saja, tim Insert Investigasi mulai merasa sesak napas. Lantas apa kata orang yang sudah berpuluh tahun di sini? Kita akan mencari beberapa warga untuk memberikan statement terkait dengan seperti apa suasana tinggal di sini selama berpuluh-puluh tahun. Di sini juga yang saya rasakan adalah sedikit sesak, seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta memang udaranya tidak terlalu baik karena banyak polusi, dan ternyata di sini lebih pengap lagi rasanya. Secara administrasi kewilayahan, penduduk Jembatan Pakin ini termasuk ke dalam Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan. Gambaran di setiap jengkal kolong ini juga rupanya menjelaskan apakah penghuninya hidup dengan keluarga atau sebatang kara. Mereka yang berkeluarga rata-rata membuat dapur sederhana, kamar mandi, dan perlengkapan lain walau seadanya. Nah pemirsa, kita ada di sisi lain dari pemukiman yang di sebelahnya. Kita akan mencoba untuk kita lihat, tadi kita habis dari sebelah sana. Ini kita berkunjung di sebelah sini, ternyata masih ada tempat warga juga yang tinggal di sebelah sini, dan kita akan langsung mencari keberadaan dari warga tersebut. Di sebelah kanan sini ada seperti dapur ya penampakannya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali alat-alat makan, dan juga ada sebuah tungku perapian ya di sini. Tempat biasanya mungkin warga memasak setiap harinya di sini. Lihat di sini ternyata memang warga di sini juga menggunakan tempat yang kecil ini sebagai tempat membersihkan diri ataupun mandi, dan juga melakukan aktivitas lainnya seperti mencuci baju dan lain-lain. Privilege lain yang mungkin tak banyak diketahui adalah sensasi kamar tidur di kolong jembatan, seperti kamar adik kecil satu ini yang katanya tinggal bersama ibunya. Permisi. Apa? Ade, mamanya ada gak? Apa? Mama, ada mamanya gak? Ada. Ada. Mau minta tolong dipanggilin, boleh gak? Boleh. Hati-hati. Bisa nggak turunnya? Bisa. Pegangan aku. Enggak. Nah pemirsa, ternyata benar tempat yang tadi kita bisa melihat anak ini. Gimana mamanya? Ya, hidup di kolong jembatan rasanya bukan impian, dan lebih karena keterpaksaan yang kerap kali menimpa para perantau seperti Pak Dedi yang sudah lebih dari 30 tahun merantau. Hingga saat ini, mayoritas penduduk kolong adalah buruh pelabuhan. Udah lama lah. Saya sempat juga tinggal di kolong juga dulunya. Kenapa Pak alasannya tinggal di kolong itu? Ya nyaman sih, enak. Iya. Tapi sekarang tinggal Ya masih di situ juga, kadang tidur di depan toko. Ya sih banyak tahu lah, rata-rata pada buruh semua. Iya. Di Pelabuhan Sunda Kelapa. di pelabuhan. Ya. Di pelabuhan
Buruh. Itu angkat semen itu. Secara administrasi kewilayahan, 2 kelurahan, yakni Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan, mencatat bahwa ada penghuni tetap yang bisa didata, tetapi tak sedikit juga penghuni mobile yang datang dan pergi. Enggak tenang, pokok tenang. Paling dari atas kayak suara mobil lewat aja, gutuk-gutuk gitu aja udah. Kalau hujan lebat Pak, ada nggak sih pernah air sampai naik? Enggak, ini kan di bendung kan, pintu air. Enggak pala tinggi air. Ada, cuman ya kayak nggak ada peluang aja gitu kita. 1, 2, keuangan kita nggak mencukupin, udah gitu aja. Mereka itu rata-rata bekerja sebagai buruh, tetapi ada juga yang bekerja sebagai tukang parkir dan juga penjaga ruko. Berdasarkan pendataan kami dan hasil survei yang kami lakukan, mereka itu kurang lebih tinggalnya 16 tahun. Orang yang tinggal di situ bersifat mobile, tetapi data yang menetap itu berjumlah 33 orang, terdiri dari 12 kakak. Ya, hidup ini memang keras. Biaya hidup mahal bagi mereka yang berpenghasilan rendah, membuat banyak keluarga tak punya banyak pilihan. Kompleksitas masalah urbanisasi berikut, tata kota, kesehatan, dan sejumlah bidang terkait membuat persoalan seperti penduduk kolong bukanlah masalah tunggal, sehingga solusinya juga tidak tunggal atau satu saja. Kebanyakan orang-orang dari daerah. Orang dari daerah, jadi mungkin yang bekas tinggal di kolong tol, entah di mana, di pemukiman mana, dia masuk ke situ, menempatin cari tempat yang aman, ya, untuk pelindungan dia. Bahwa biaya hidup di Jakarta itu sangat mahal. Sebelumnya mereka berada di Muara Karang, di Muara Baru, ada yang di Teluk Gong, Pademangan, bahkan dari luar daerah. Hanya mungkin karena biaya hidup yang besar, maka mereka itu tinggal di bawah kolong jembatan. Kolong jembatan itu warganya sih kayaknya masing-masing. Dia lulu gitu, jadi masing-masing, nggak saling kenal gitu. Paling dia kadang-kadang dia mah kalau buat istirahat malam, sama buat istirahat doang. Yang kasihan mah yang punya anak kecil gitu kadang-kadang. Jadi untuk nyuci segala macam tuh beli air. Ya, beli air pikulan. Jadi kalau misalkan yang di bawah itu ya udah cuman. Untuk air yang di sungai itu nggak dikonsumsi, nggak. Meski sekecil apapun, sinar pengharapan itu harus tetap menyala dan hidup. Relokasi di area terdekat sejauh ini menjadi opsi, namun tidak diketahui pasti kapan hal ini bisa terwujud. Ataukah hanya sekedar pepesan kosong saja? Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita direkomendasikan ke rusun yang layak lah, yang terdekat udah begitu aja. Kalau untuk jauh kan kita kan, ya biaya kita kan nggak cukup ini. Transportasinya, waktu, macetnya lagi. Kalau itu memang, kalau dipindahin ke rusun memang setuju saya tuh. Mestinya begitu dipindahin ke rusun. Sesuai informasi yang kita terima, ya memang ini akan direlokasi ke rusun kalau nggak salah. Tapi belum tahu ya Pak kapannya. Tergantung dari di wilayah. Jadi saya hanya mendata, melaporkan ke pimpinan dan nantinya akan diproses oleh tingkat kota maupun dari kementerian.